Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bu Atin Fatimah. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang aritmetika sosial. Aritmetika sosial yang dibahas pada video ini meliputi harga pembelian, harga penjualan, kemudian untung, rugi, dan persentasenya. Ini tentang harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Uraiannya ada pada PDF atau modul yang sudah Ibu bagikan ke kalian. Adapun yang akan dibahas di sini hanya penegasan atau pengulangan saja, ya. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui bahwa jika harga penjualan lebih dari harga pembelian, maka akan diperoleh untung. Dan jika harga penjualan kurang dari harga pembelian, maka akan diperoleh rugi. Yang harus kalian pahami di sini, yang dimaksud harga pembelian itu adalah modal yang kita keluarkan, dan harga penjualan adalah hasil yang kita peroleh. Coba bayangkan jika modalnya 100.000, hasilnya 150.000, berarti kan ada lebihnya ya, berarti dia untung. Tetapi jika modalnya 100.000 kemudian hasilnya di bawah 100.000, misalkan sebut saja 75.000, berarti kita memperoleh rugi ya. Jadi nggak balik modal gitu ya. Untuk menghitung persentase itu selalu, misalkan ini apa yang kita cari, berarti persentase dari yang kita ingin cari ini besar N-nya berapa, nah selalu dibagi oleh harga pembelian kali 100%. Jadi N ini kita ganti dengan apapun yang kita pengen tahu ya. Misalkan kalau nyari persentase untung, berarti persentase untung sama dengan besar untung per harga pembelian kali 100%. Ya, jadi kita tinggal mengganti N ini oleh apa yang kita ingin tahu. Nah, ini untuk contoh soalnya. Kita coba. Misalkan diketahui ini dari pabriknya itu, ini pabrik ceritanya. Agar murah kan si pedagang ini langsung membelinya ke pabrik. Jadi ini toko atau pedagangnya, dan ini pembeli. Nah, misalkan dari pabriknya ini harganya 100.000, kemudian dibeli oleh pembeli, ya ini harga dari pabrik atau harga pembelian. Kemudian dari toko ini dijual ke pembeli dengan harganya misalkan 120.000. Artinya apa? Toko atau pedagang mengeluarkan modalnya 100.000 tapi dia memperoleh 120.000. Jadi ketika harga penjualan lebih dari harga pembelian, maka toko akan memperoleh untung ya. Jadi karena harga penjualan lebih dari harga pembelian, maka toko memperoleh untung. Nah, berapa besar untungnya? Tinggal kalian cari selisihnya di sini, ya. Untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Jadi 120.000 dikurangi oleh 100.000, peroleh 20.000. Nah, untuk menentukan persentase untungnya atau kita singkat persen U, itu sama dengan besar untung per harga pembelian kali 100%. Jadi berapa? 20.000 per 100.000 kali 100%. Coba di sini supaya mudah. Yang di bawah nolnya ada 5, kita coret sebanyak 5 juga nol yang dari baik dari 100 maupun dari 20.000. Tapi jangan sampai lebih dari 5 ya, kita buangnya 5 aja. Dari sini 2, berarti tinggal 3 lagi dari sini. Nah, sehingga kita peroleh berapa nih? 20%. Berarti besar keuntungan toko yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut adalah 20%. Bisa dipahami? Ya, contoh berikutnya, jika toko membeli barang dengan harga 50.000, tapi karena suatu hal toko tersebut akhirnya menjual barang tersebut dengan harga 47.000. Nah, ini biasanya kasus tertentu ya, ketika barangnya sedikit cacat, tapi cacatnya bukan dari pabrik, karena keteledoran toko itu, jadi nggak bisa dikembalikan ke pabrik, sehingga akhirnya dia bisa jual murah ya, karena daripada tidak laku, akhirnya dimurahkan gitu ya, diturunkan harganya. Nah,
Dengan demikian, toko tersebut bagaimana? Apakah mengalami untung atau rugi? Jadi karena harga penjualan kurang dari harga pembelian, maka toko mengalami rugi. Nah, berapa besar ruginya? Rugi sama dengan 50.000 dikurangi 47.000 sebesar Rp3.000. Nah, bagaimana persentase dari ruginya? Seperti halnya tadi cara mencari persentase untung, persentase rugi pun besar rugi dibagi oleh harga pembelian. Harga pembelian di sini 50.000 kali 100%. Coba perhatikan. Nah, 30 dibagi 5 berapa? 6%. Jadi toko tersebut menderita kerugian sebesar 6%. Pada pertemuan kedua, kalian mempelajari tentang bagaimana cara menentukan harga penjualan. Jadi di sini Ibu akan jelaskan langsung saja ke contoh soalnya. Dari hasil penjualan lemari yang dilakukan, Pak Marno memperoleh rugi sebesar 30.000. Jika diketahui modal yang dikeluarkan untuk memperoleh lemari tersebut sudah mencakup harga pembelian dan ongkos kirim juga biaya reparasi, totalnya adalah 720.000, tentukan harga penjualan lemari tersebut. Nah, pada soal ini yang perlu digarisbawahi di sini adalah modal. Modal udah mencakup harga pembelian dan biaya lainnya. Jadi kita pakai modal saja. 720.000. Kalau biasanya kita tulisnya HB, harga pembelian, tapi kalau di sini karena mencakup biaya-biaya yang lain selain harga beli, maka kita tulisnya modal. Kemudian rugi sebesar 30.000. Nah, dari hal yang sudah diketahui ini, bagaimana cara menentukan harga penjualannya? Ayo, bagaimana? Apabila kalian gunakan nalar kalian, kalau rugi itu kan artinya modalnya tidak balik sebagian ya, atau dalam artian harga jual lebih kecil dari harga beli gitu, atau harga jual kurang dari modalnya. Dengan demikian artinya modalnya lebih besar dari harga jualnya ya. Maka bagaimana cara menentukan harga jual? Harga jual sama dengan, berarti karena modal lebih besar dari harga jual, maka modal dikurangi oleh rugi. Berarti 720.000 dikurangi oleh 30.000. Peroleh 690.000. Nah, ini adalah harga penjualan lemari tersebut. Ya. Kalian bisa bandingkan, modal lebih besar, harga penjualan lebih kecil, maka akan diperoleh rugi. Pada contoh soal kedua, Delima membeli selusin buku dengan harga pembelian 60.000. Dari hasil penjualan buku-buku tersebut secara eceran itu artinya dijualnya nggak dalam satu lusin itu ya, tapi per buah dijualnya. Ada yang beli 2, ada yang beli 3 gitu ya. Atau bahkan ada pembeli yang hanya membeli 1 buku. Delima memperoleh untung dari hasil penjualan tersebut adalah 20%. Tentukan harga penjualan masing-masing buku. Jadi harga jual per buahnya. Harga beli ini per lusin ya, sama dengan 60.000. Boleh pakai rupiah, boleh juga enggak ya. Kalau dalam perhitungan Ibu lebih suka tanpa satuan. Tapi hasil akhir nanti kesimpulannya menggunakan satuan. Kemudian persentase untungnya 20%. Berarti kalau begitu harga jualnya berapa per buahnya ya? Nah, untuk menghitung harga jual per buah, bisa kalian cari dulu harga beli per buahnya, atau bisa juga langsung ya, nanti tinggal dibagi 12. Harga jual sama dengan, nah ini Ibu akan sampaikan ada 2 cara. Untuk cara yang pertama, kita cari dulu besar untungnya. Karena kita tahu bahwa harga jual itu adalah harga beli ditambah untung. Jadi besar untungnya dulu dicari. Untung sama dengan 20/100
kali 60.000. Berarti sama dengan 12.000. Ini untungnya 12.000. Sehingga harga jual per lusinnya, nah di sini karena harga belinya per lusin, maka harga jual juga baru per lusin ya. Harga jual per lusinnya adalah harga beli ditambah untungnya. Berarti 60.000 ditambah 12.000 sama dengan 72.000. Berarti karena ini harga jual per lusin, maka harga jual per buahnya sama dengan 72.000 dibagi 12 sama dengan 6.000. Jadi harga jual per buahnya adalah 6.000 rupiah. Untuk cara yang kedua, kita tinggal gunakan perbandingan. Karena di sini untung berarti 100%, yaitu persentase harga pembelian ditambah 20% untungnya. Jadi 120%. Maka harga penjualan sama dengan persentasenya, yaitu 120 per persentase harga pembelian, karena di sini diketahuinya harga pembelian per 100% kali harga pembeliannya 60.000. 12 kali 6 72, nolnya ada 3 lagi. Jadi 72.000. Itu harga jual per lusin. Ya. Ini masih per lusinnya. Jadi kalau harga jual per buahnya kita pindahkan ke atas. Harga jual per buah ya tinggal seperti tadi ya prosesnya. 72.000 dibagi 12 sama dengan 6.000 rupiah. Pada materi menentukan harga pembelian, Ibu langsung saja ambil contoh soal 2. Di sini banyak sekali di antara kalian yang mengerjakan tugas dan melakukan kesalahan ya. Makanya di sini akan Ibu bahas agar tidak lagi mengulangi kesalahan yang pernah kalian lakukan dalam menyelesaikannya. Ketika tugas Ibu berikan, kemudian suka ada yang bertanya, Ibu tugasnya pakai soal atau enggak? Yang Ibu harapkan ini soal nggak usah ditulis ya, tapi inti-inti atau hal yang krusial yang diketahui dari soal harus kalian cantumkan sebelum kalian mengerjakan. Jadi dalam hal ini misalkan Aca menjual pentabnya karena suatu alasan dengan harga sekian. Jadi di sini harga apa ini? Harga jual ya. Kita langsung saja ditulis di sini harga penjualannya adalah 1.600.000 rupiah. Dari hasil penjualan, Aca mengalami rugi sebesar 20%. Kalau ditulis persen R-nya sama dengan 20%. Tentukan harga pembelian. Nah, bagaimana cara menentukan harga pembelian? Kalau kalian ingin menentukan rugi, tidak bisa kalian gunakan persentase dikalikan harga penjualan, karena yang namanya persentase ini selalu dari harga pembelian ya. Jadi tidak bisa kalau dicarinya harga pembelian, tidak bisa kita gunakan pengalian seperti biasa dengan menggunakan harga penjualan. Sebagaimana yang telah kalian ketahui bahwa persentase rugi itu selalu diambil dari harga pembelian atau selalu dibandingkan ruginya dengan harga pembelian ya, dengan ini. Maka kalau ada di antara kalian yang mengerjakan bahwa rugi sama dengan ya, jadi dicari dulu ruginya dengan cara 20/100 kali yang diketahui di sini harga penjualan kali ini. Nah, ini salah. Tidak boleh ya. Jadi bagaimana dong caranya untuk menentukan harga pembelian? Gunakan perbandingan ya. Jadi biar aman, gunakan perbandingan. Bagaimana perbandingannya? Kalian tahu harga pembelian per harga penjualan sama dengan persentase harga pembelian per persentase harga penjualan. Sehingga harga pembeliannya sama dengan persentase harga pembelian per persentase harga penjualan kali harga penjualan, atau kita substitusikan nilai-nilainya. Untuk persentase harga pembelian 100%, per harga penjualan persentasenya adalah 80%, kali harga penjualannya 1.600.000. Ya, hasilnya
Nih 160 dibagi 8. Ini persennya dengan persen habis. 160 dibagi 80 nya adalah 2. Kemudian 2, nolnya ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya. Jadi harga pembeliannya sama dengan 2 juta rupiah. Itu ya. Bisa dipahami? Semoga nanti kalian bisa mengerjakan kuisnya dengan baik. Jadi tolong ini pelajari sebaik mungkin sampai kalian paham ya. Terima kasih. Sekian untuk videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.